Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Polri resmi menahan YouTuber Muhammad KC untuk 20 hari pertama sebagai tersangka. Muhammad KC ditangkap di Bali dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama lewat konten YouTube. Muhammad KC tiba di Bareskrim Polri Rabu kemarin sekitar pukul 17.20 usai ditangkap penyidik di wilayah Bali sehari sebelumnya. Polisi menyatakan KC sempat bersembunyi dengan berpindah-pindah lokasi setelah konten videonya viral. KC ditangkap di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali. Dalam kasus ini, KC dijerat pasal berlapis, yakni pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga telah menghapus ceramah provokatif Muhammad KC di situs berbagi video YouTube. Lalu bagaimana pemeriksaan Muhammad KC? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami Fikih Rian yang berada di Bareskrim Polri. Selamat sore Fikih, bagaimana perkembangan pemeriksaan Muhammad KC di sana? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Memang hingga sore hari ini kami masih menunggu update lebih lanjut terkait pemeriksaan YouTuber Muhammad KC. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat, memang polisi ini masih mendalami motif dari Muhammad KC mengupload video ceramah yang memang dinilai bernuansa provokatif dan mengandung unsur penodaan agama. Dan dalam pemeriksaan ini juga polisi telah menentukan bahwa ini tidak perlu dilakukannya pemeriksaan kejiwaan terhadap Muhammad KC. Selain itu, Mabes Polri ini juga tadi menyatakan bahwa ada 42 konten video Muhammad KC ini yang telah diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan memang betul Muhammad KC ini telah resmi ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Dari pemeriksaan memang Karopenmas Divisi Humas Polri ini juga menyatakan bahwa ini KC nantinya akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga tanggal 13 September mendatang. Dan diketahui memang KC sebelumnya ini telah ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Badung, Bali pada Selasa malam. Dan setibanya di Jakarta pada Rabu ini juga langsung dilakukan pemeriksaan dan hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman terkait motif dari Muhammad KC mengupload video yang bernuansa provokatif. Dan memang dalam kasus ini Muhammad KC sendiri telah resmi ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dan juga penodaan agama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dan polisi pun menghimbau masyarakat ini untuk tidak menyebarkan kembali konten video dari Muhammad KC karena dapat melanggar undang-undang. Syafa. Iya, terima kasih Fikih Rian melaporkan langsung dari Bareskrim Polri dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sepak terjang tersangka penistaan agama Muhammad KC bermula dari akun YouTube miliknya. Ia ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari berbagai pihak yang merasa konten yang dibawakannya melecehkan agama. Ya, kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Kontroversi YouTuber Muhammad KC mulai bergulir ketika sejumlah pihak memprotes dan melaporkan konten yang dibawakannya dinilai melecehkan agama. Bareskrim Polri pun mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait YouTuber ini. Bahkan saat itu Muhammad KC mengaku telah mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi karena pernyataannya. Muhammad KC, MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Majelis Ulama Indonesia meminta Muhammad KC segera diproses hukum karena telah menimbulkan keresahan. Beliau sebelumnya dengan namanya Muhammad, seagama dengan saya, tapi kemudian beliau, saya menduga, pindah agama. Nah, siapa yang merusak jalan pikiran, nalar pikiran beliau, ini perlu ditelusuri
dan sekaligus perlu diproses secara hukum agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dan keliru itu, menyampaikan hak boleh, menyampaikan pendapat boleh. Baik. Tapi kalau tidak beriman kepada yang bersangkutan, itu salah. Itu sudah memberi penilaian yang salah. Karena apa? Tidak beriman. Sementara yang umat Islam yang beriman kepada ajaran Al-Quran, ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dihargai dia. Ketika masuk di situ, itulah yang menurut saya dari sisi ajaran agama dalam hukum Indonesia dimuat di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Gitu. Berarti ini poinnya sudah masuk penistaan agama, Pak? Menurut saya sudah masuk. Menteri Agama juga menegaskan bahwa penghinaan simbol agama termasuk pidana. Menak meminta para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan. Tim Liputan iNews melaporkan.